Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa di siaran langsung kami, yaitu dari Facebook Tutut Sukma Dirgantara, kami mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin karena ini menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi dalam siaran langsung ini saya akan membahas tentang dunia perkelapaan. Kelapa itu memang sebuah benda yang bermanfaat. Bukan hanya satu macam, tapi ini banyak macamnya. Mulai dari akar, pohon, batang, pelepah, daun, lidi sampai ke pucuk daun. Nanti akan dibahaskan. Jadi yang pertama itu dari akar. Akar itu bisa dijadikan bahan untuk penawar racun supaya nggak mendapat kemana-mana. Caranya itu direbus, kemudian diminum airnya. Jadi akar kelapa ini berfungsi untuk menyerap air. Jadi ini dalam proses osmosis. Jadi air kelapa itu air yang dalam tanah itu diserap oleh akar, kemudian sampai ke pohon, sampai ke buahnya, kemudian itu bisa menghasilkan air, benih. Kemudian setelah adanya air itu ada namanya proses endosfern, yaitu air itu bisa menjadi beku jadi model krim, jadi bisa menjadi buah kelapa. Jadi air kelapa itu nggak semua itu membeku, nggak jadi ada airnya, jadi bisa diminum dan itu bermanfaat untuk mengatasi sakit demam. Jadi untuk air kelapa Jadi kemudian ini akar sudah kemudian batang itu bisa dipergunakan untuk menjadi bahan kayu, yaitu balok atau papan. Kemudian ada yang dipotong pendek-pendek bisa menjadi sebuah tiang panggung, serobong, atau tiang panggung hiburan. Kemudian sudah batang Jadi ini jadi membahas sedikit aja karena yang lain juga perlu dibahas. Kemudian itu daun itu bisa digunakan untuk anyaman jadi berbagai macam itu daun. Kemudian lidinya untuk sapu kemudian daun pucuk daun yang masih muda ini bisa menjadi bahan pembuatan anyaman ketupat. Jadi kelapa ini memang ini sebuah tumbuhan yang bermanfaat. Manfaatnya itu banyak sekali. Jadi kalau dengar cerita sejarah ini memang ada yang mengatakan dari Amerika Selatan, ada yang mengatakan dari Sri Lanka, ada yang dari Papua. Kita bahas satu persatu kita mana Jadi kalau membahas semua kita nggak tahu, tapi ini bukan jadikan bahan perbandingan ini kita memahami bagaimana sejarahnya kelapa tumbuh itu bagaimana. Kelapa tumbuh itu memang dulu itu waktu pertama tumbuh itu orang nggak ngerti, aneh ini pohon apa ini. Jadi lambat laun dengan pemahaman dan sering bertanya pada dalam hati, kemudian itu diberi nama kelapa. Kelapa ini bermanfaat memang ada ceritanya juga cerita rakyat yang mengatakan ini ada seorang gadis cantik ada yang berasal dari gadis cantik kemudian tumbuh sebuah kelapa. Gadis cantik itu meminta, itu waktu belum ada kelapa ada sebuah gadis cantik yang mengatakan, saya ingin minum air dalam buah yang dagingnya putih. Itu nggak tahu buah apa itu sebenarnya. Ini tepatnya.
Jadi itu nggak bisa langsung ada begitu aja, itu perlu proses dengan kelapa itu. Ini janur. Janur ini berbuat banyak apa kelapa. Selain membuat janur, membuat ketupat, juga bisa ya. Bisa membuat dekorasi pengantinan ya. Pengantinan itu ada namanya lepet janur kuning, juga lepet ya. Selain untuk ketupat juga membuat lepet. Nah, lepet seperti ini ya, ini panjang seperti ini. Jadi kalau dipahami itu memang banyak manfaatnya ini kelapa ini sebenarnya. Cuma ya kalau yang belum paham ya nggak ngerti. Jadi ya bersyukur ya, yang punya pohon kelapa dirawat, ya, dimanfaatkan. Dan ini kalau bagi yang punya kelapa, ini bisa dimanfaatkan ya. Setiap hari raya, menjelang hari raya Idul Fitri, ini sudah banyak sekali ya dibuat ya, kemudian dijual di pasar-pasar ya, pasar Seragen. Pasar Seragen ini banyak yang mencapai, harganya itu mencapai 15.000, 10 biji ya, satu ikat 10 biji seperti ini. Nah ini 15.000. Ini sudah ya buat bikin ketupat. Kemudian ini ketupatnya ini beda dengan yang tadi ya. Ini ketupatan seperti ini ya, ini ketupat bantal ya. Ini ketupat pada umumnya ini kesini, ini sama panjangnya. Ini enggak sama panjangnya ini ya. Nah ini jadi ini namanya ketupat bantal. Kemudian ini ketupat biasa ya, ketupat umumnya, ketupat biasa. Nah, dibuat seperti ini. Ya, berbicara tentang dunia ketupat, bersyukur yang bisa membuat ketupat. Tapi kalau memang tidak bisa, bukan berarti kita tidak bisa menikmati ketupat. Bisa beli di pasar atau pesan melalui kami bisa. Nah, kalau memang nggak tahu nomor HP saya atau WA saya, bisa aja melalui Messenger atau melalui komen. Jadi untuk ketupat lebaran atau ketupat hajatan boleh. Karena alhamdulillah ya, dengan pemberitahuan pada saya ini sudah alhamdulillah ada yang pesan ya, pesan itu untuk pengantinan ya, untuk itu sudah pernah mendapatkan pesannya melalui WA ya. Jadi nanti suatu saat nanti akan saya kasih tahu nomor WA saya. Nah ini ketupat ya, yang disebut ketupat pada umumnya ya, ini sama panjangnya, sama lebarnya. Dan ini nanti kalau sudah mendapatkan banyak, ini nanti akan menjadi bahan jualan di pasar Seragen. Nah seperti ini. Ini ketupat biasa ini. Kalau sudah jadi seperti ini tuh, ini sudah terkunci. Kalau sudah terkunci begini, biar jatuh tidak akan lepas. Nah, seperti ini. Nah, jadi tinggal kencangkan. Ya. Jadi contoh yang baik ya. Sebelum adanya ketupat, sebelum adanya kelapa, itu dulu itu ada sejarahnya seorang tuan putri ya, seorang putri cantik jelita. Karena itu menjadi contoh yang baik. Jadi kita dengan adanya membahas tentang kelapa ini ya bisa mengatakan contoh yang baik. Ya. Contoh yang baik itu bisa menjadi panutan, bisa menjadi bahan pembahasan, pembicaraan, dan contoh kebaikan. Jadi kebaikan ya, kebaikan itu akan abadi, tapi kalau kejelekan itu akan musnah dengan cepat. Jadi berilah contoh yang baik. Jadi ini contoh yang baik itu ya orang yang hatinya baik. Contoh yang jelek itu ada orang yang hatinya jelek. Jadi kebaikan itu nggak bisa ditandingi oleh kejelekan. Contohnya aja ya, orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu kalau sering direndahkan ya, sering direndahkan itu ya tetap baik. Meskipun banyak yang terpengaruh ya,
ini orang ini jelek ya, suka meremehkan, suka menghina, suka melawan orang tua. Nah ini. Tapi kalau orang yang itu orang yang sabar itu kan tidak mungkin menuduh iya langsung percaya begitu. Iya, kita ditanya dulu betul apa enggak. Ini kalau orang langsung percaya begitu aja berarti ini itu penilaiannya belum pas. Nah, tadi sudah ya. Sudah 2 macam. Ya, ketupat, bantal dengan ketupat. Nah, ini lain lagi nih yang diceritain. Ini bentuk ketupatnya lain lagi ya. Apalagi yang belum ya, sudah. Nah, seperti ya untuk mengatasi kejenuhan. Seperti ini. Nah, ini nanti akan tahu bentuk ketupat apakah ini. Ya. Ya, semoga dengan ketupat ini bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi ini bukan hanya sekedar jualan, tapi ini untuk berbagi, bagi pengetahuan tentang dunia kelapa, kemudian manfaat kelapa. Jadi ini nggak langsung paham dengan begitu saja, perlu dengan proses jalannya waktu, seiring waktunya. Jadi nggak bisa langsung harus bisa begini, nggak bisa. Kita perlu proses ya. Apa yang kita ingin bisa itu harus proses. Sama dengan membuat ketupat ya. Dulu memang ya orang yang bikin ketupat yang banyak sampai ratusan itu ya, itu asal mulanya nggak bisa. Ya dengan belajar seperti ini juga akan bisa. Jadi kalau memang ingin belajar buat ketupat ya belajar ya, tapi itu ya jangan merasa khawatir bahwa Anda bisa. Cuma belum tahu kapan. Belum bisa dipastikan kapan. Tergantung kemampuan ya, untuk mencerna, untuk memahami cara membuat ketupat ini. Itu pernah dulu itu ya, cukup banyak mendapatkan ketupat itu dalam waktu 1 malam ya. Bapaknya, ibunya, sama 2 anak itu bisa mencapai 1000 buah dalam waktu 1 malam. Yaitu kejadian di desa Padang Pangrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Ya bersyukur ya. Apakah Anda ingin bisa seperti itu? Boleh ya. Tapi sesuai dengan kemampuannya. Ya kalau memang bisa silakan, kalau tidak bisa ya sebisanya. Sejumlah berapa aja ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya aja. Ya ini nanti ada berapa macam ya. Kalau ini kalau nggak 7, 8 ya saya buat ketupat ini 7 macam. Jadi semua itu sudah saya buat ya, yang sudah saya buat 2 ya. Cuma nanti semuanya akan saya buat. Nah ini sudah hampir 3 macam ya. Kalau ini jadi berarti sudah 3 macam ketupat ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Kalau ingin bisa itu belajar dengan belajar ya, itu pasti akan bisa. Tidak akan langsung bisa begitu aja ya, perlu proses. Jadi ada yang bisanya lambat, bisa lambat ya. Jadi seorang yang ingin belajar ya cermatilah. Seperti ini. Ya. Ini ketupat guling. Jadi sudah 3 macam. Kemudian saya buat lagi ya. Untuk apa lagi ini? Dan belum ya. Ini ketupat jantung pisang. Ya, ketupat jantung pisang ya. Jadi yang belum memiliki, yang ingin memiliki pada tahun ini, boleh pesan sama saya. Hubungi di kolom komentar. Ini ketupat jantung pisang ya. Seperti ini ya. Ini sejarahnya memang ya, ini ceritanya seorang putri, seorang yang baik hati. Jadi ya baik hati ya, itu memang ya perlu disukai orang ya. Jadi kata orang yang baik itu meskipun direndahkan itu ya tetap baik ya. Tapi kalau orang yang hatinya jelek ya, meskipun dipuji-puji, disanjung-sanjung ya tetap jelek ya. Ibarat
Uang 1.000 dengan 100.000 itu banyak mana sih ya? Banyak 100.000 atau banyak 1.000? Itu kan yang jelas itu kan banyak uang 100.000. Cuma nanti ini tempatnya itu beda. Kalau uang 1.000, ya disemprot-semprot dengan minyak parfum, ya tetap nilainya 1.000, ya nggak akan berubah menjadi lebih daripada 1.000. Kemudian uang 100.000, itu kalau kecemplung ya, misalnya kecemplung atau kesiram air kencing kambing, itu nilainya kira-kira berkurang lah itu. Ya tetap 100.000 ya, nggak mungkin berkurang. Kemudian ini ada air yang air lagi salah. Ini uang yang 1.000 itu diambil ya, yang disemprot dengan parfum itu diambil. Kemudian ini ada air ada uang yang kesiram dengan air kencing kambing itu, kalau diambil ditawarkan pilih yang mana kira-kira? Yang 1.000 atau yang 100.000? Ya jelas yang pilih 100.000. Ya 100.000 ini kan nilainya besar. Nah ini perumpamaan ya. Ini perumpamaan. Terus sekarang ini berbicara tentang kenyataan. Ya ibaratnya orang yang hatinya baik. Orang yang hatinya baik itu kalau walaupun direndahkan, diremehkan, ya dijatuhkan, dengan diomong, diobrolin, tidak karu-karuan, tetap baik. Tapi kalau orang yang hatinya jelek, itu kalau walaupun disanjung-sanjung, dipuji-puji, ya tetap jelek. Jadi ya kita itu kalau memang dengar yang tidak benar, kita jangan langsung percaya saja. Jadi cari bukti kebenarannya. Ya kira-kira itu salah yang meremehkan, ya salah yang ngomongin, ya atau salah yang diomongin itu kan belum tentu. Ya orang yang dengan cara yang kata-kata manis ya itu belum tentu bagus. Kemudian kata pahit itu belum tentu jelek. Jadi orang yang marah itu kan orang yang suka dimarahin ya. Orang yang suka dimarahin itu kan ada bagusnya dan ada jeleknya. Jadi kalau orang yang marahnya bagus untuk memperbaiki, itu hal yang sesuai. Tapi kalau marah menggunakan emosi, itu bahaya bagi organ tubuh. Karena dengan marah kalau marah itu, kalau memang niatnya baik itu nggak akan terjadi penyakit ya. Tapi kalau orang yang marahnya itu karena emosi, itu bisa masuk organ tubuh. Orang yang marah itu kan bisa menjadi penyakit apa sih? Kalau marah-marah ya terlalu yakin, betul ya. Terlalu yakin dengan hal yang mustahil, itu bisa menyebabkan penyakit insomnia. Kenapa saya mengatakan penyakit insomnia? Itu apa hubungannya dengan marah? Ya ada ya. Kegeeran ingin didengar padahal orang itu tidak mau dengar ya. Karena apa? Karena salah. Karena itu marah yang salah. Marah yang salah itu bahaya, akan membahayakan organ tubuh. Tapi kalau marah cara memperbaiki, ya itu akan diperhatikan dan diikuti oleh orang ya. Oleh orang-orang ya. Jadi marah itu yang wajar. Jadi antara kebaikan dan kejelekan tadi itu perlu ya dipertimbangkan ya, mana yang sesuai. Jadi kalau kebaikan, orang yang baik itu kan ya, kalau orang yang jelek itu walaupun di tempat yang istimewa ya, sering dipuji-puji di tempat yang istimewa, itu bisa jadi orang itu bisa sengsara meskipun tidak istimewa. Tapi kalau orang yang baik hati, walaupun direndahkan di tempat yang terbuang, tetap bahagia karena banyak yang menghargai. Jadi kebaikan itu kalau sering direndahkan orangnya, itu nggak segampang itu orang mau percaya. Tapi kalau jelekan ya biar nggak usah diomongin ya, orang sudah paham ya, sudah di lingkungan. Kebaikan itu sebenarnya ya bisa menjadi manfaat yang baik. Kebaikan itu ibaratnya ya gimana ya, sudah sering kali ya, diomongin, dituduh berbuat jelek, itu tidak akan percaya orang. Karena memang sudah memperkenalkan diri ya, menghiasi diri dan memperkenalkan diri. Cara menghiasi diri itu gimana ya? Dengan kata-kata yang baik yang membuat orang itu senang. Nah, itu menghiasi diri dengan cara yang baik. Kemudian memperkenalkan diri itu nggak harus menyebut
nama saya, aku ini, enggak harus seperti itu. Kita berkata kepada orang yang baik, kemudian berkata baik terhadap orang itu sudah menjadi contoh yang baik. Kemudian itu meskipun nggak menyebut nama itu akan ditanya siapa namanya itu. Nah, seperti itu. Ya, ini contoh kebaikan. Jadi tidak usah khawatir ya kalau kamu itu suka direndahkan orang, ya direndahkan orang, tetaplah berbuat baik. Ya. Karena kebaikan itulah yang akan bisa melindungi. Karena kebaikan itu abadi. Ya, jadi kebaikan itu abadi. Jadi nggak akan bisa direndahkan ya. Jadi kalau untuk paham ya, untuk memahami tentang kebaikan ya, kita itu harus belajar dengar ya, dari orang tua sebelum kita ya. Ikuti sesepuh tomatoa. Agar sesepuh tomatoa ya. Ya ada adana tomatoa ya kalau toa. Pakogi ya, ada adana ya. Pako ya. Mikul dur mendem jeru. Mikul dur mendem jeru itu mikul itu tinggi, kemudian menimbun itu dalam. Nah, itu agar betuan nairo ya. Ya artinya itu, ya maksudnya itu ingat, wingerang si bawa tomatoa, wingerang si bawa guru, ya begitu. Kemudian ini selain mengatakan mikul dhuwur mendem jeru, ada namanya si pakatau, si pakalebih, si pakainge, mali si parapai, rebak si patokok, malilu si pakainge. Jadi apa artinya tadi itu sudah jelaskan ya, yang mikul dhuwur mendem jeru itu sudah jelaskan. Kemudian si pakatau ya itu saling menghargai ya. Kemudian si pakalebih saling menghormati, si pakainge saling mengingatkan. Jadi kalau terhadap orang yang lebih tua itu kan harusnya itu kan ya menghargai, menghormati. Kemudian kepada seseorang teman yang lupa ya saling mengingatkan. Jadi kalau memang itu meskipun kata itu pahit ya, kalau itu benar ya harus didengar. Jangan langsung mengatakan oh nyindir terus ya. Enggak, siapa? Tidak setiap nyindir itu orang jelek ya. Ya kalau nggak percaya tanyakan saja ya kepada orang yang mengenal. Yang mengenal itu sebenarnya di sekitar lingkungan itu kira-kira disenangi orang apa enggak. Kalau memang itu disenangi orang berarti itu orang baik, tapi kalau dibenci orang berarti itu orang itu nggak baik. Begitu. Ya lanjut, tadi sampai di mana tadi ketupatnya? Ketupat yang seperti ini sudah. Ya. Sudah berapa macam tadi ya? Sudah ada 4 macam. Ya 4 macam ya. Kemudian apa yang belum? Ketupat ikan perlu kah? Oke. Ketupat ikan. Fokus pada kebaikan. Ini contohnya budaya leluhur yang tidak terlupakan oleh generasi penerus. Ya, ketupat ikan. Ini membuat ketupat ikan ini saya belajarnya dari orang Vietnam ya. Bukan berarti orang Vietnamnya ke tempat saya, kemudian orang Vietnam saya mencari buat, bukan ya, bukan saya mencari orang Vietnam, bukan. Cuma ini karena ini sudah di akun YouTube ya, di akun masuk ke YouTube, kemudian YouTube itu saya tonton ya sepertinya. Nah ini ketupat ikan ya. Ketupat ikan sudah ini lagi ya, sambil dilihat dan dipahami bagi yang ingin bisa ya seperti ini. Lanjut lagi sampai menjadi bentuk ikan. Ya jadi lanjut tadi ya, berbicara tentang ya si pakatau, si pakalebih itu sudah saya jelaskan ya. Kemudian mali si parapae, rebak si patoko, malilu si pakainge ya, itu adalah contoh kebaikan ya yang sangat penting ya untuk kita jalani. Itu yang dikatakan tadi mali si parapae, yaitu jika engkau
hanyut aku yang menyelamatkan. Kemudian rebah sifat pohon, jika engkau jatuh aku yang membangkitkan. Terus malilu si pakainge, jika engkau lupa aku yang mengingatkan ya. Jadi kalau selalu diingatkan itu jangan suka membantah ya. Kalau suka membantah itu ya itu salah ya. Nah, salah ya. Ya sebentar ya, ini masih ada salah anyam, jadi jangan takut tidak jadi ya, bisa diperbaiki lagi. Bisa diperbaiki lagi ya, tidak usah khawatir, jangan takut tidak bisa. Ya terima kasih yang menonton ya, semoga bertambah pengalaman untuk tentang berita tentang dunia perkelapaan ya. Ya kata lanjut ya, lanjut. Nah ini kesini kan ya. Balik lagi, ini kesini kan ya, terus lanjut sampai selesai ya, hampir jadi. Tetap fokus, yakin dan percaya diri. Ya ini kan sudah jadi kan, sudah terkunci kan. Nah ini kalau catatan apa sudah terkunci. Kemudian ini kalau sudah terkunci seperti ini masih enggak tindakan. Tentang dulu. Ya ini bicara tentang ketupat ya. Tapi ini nanti masih ada pembahasan lain ya. Asal kita nonton aja nanti akan tahu ya. Seperti ini. Kelapa ini apa ini? Apa ikan? Ketupat ikan ya. Ya. Tadi sudah jadi 4, sekarang kalau ini jadi angka bertambah 5 ya. Karena ini hampir jadi, belum jadi dan hampir jadi, berarti ini hampir 5. Nah ini siripnya sudah ya, siripnya. Kemudian ekornya belum kan, nanti ini akan ditambah ini. Nah, akan ditambah ekornya. Gimana cara membuatnya ya, perhatikan dulu video ini. Ini akan tahu ya. Cuma kalau yang bikin nggak tahu itu karena di skip ya, jangan di skip dulu. Kalau yang tahu jangan skip dulu. Ini ada push, oke. Nah kemudian dibentuk ya. Ini siripnya dibentuk. Ya. Siripnya ikan itu runcing, tidak bundar. Manfaat.
bisa diambil janurnya. Nah, ini dimasukkan sini. Ini potongan tadi dimasukkan sini. Ya. Ini untuk membuat ekornya atau buntutnya. Kalau orang Jawa bilang ini buntut namanya, buntute. Ya, tetap fokus pada pembuatan ketupat. Nah, ikan sudah ya, ikan sudah ini ya. Ikan sudah berapa? 5. Ya, 5. Jadi yang belum, apalagi yang belum? Yang belum burung. Ya, burung ya. Ya, ini memang ya, ini sebuah benda yang bermanfaat ya. Jadi apa yang kita miliki itu ya, sekecil apapun, kalau bisa dimanfaatkan itu termasuk barang berharga. Makanya selamatkanlah barang yang berharga itu, jangan sampai dibuang nanti lah. Nah, jadi kalau memang ini meskipun bahan yang dibuang sekalian, kalau memang orang mau mungut itu berarti itu bermanfaat. Itu bermanfaat. Cuma kalau yang dibuang berarti nggak bermanfaat. Cuma ini sayang sekali ya, jangan sampai buang punya orang. Kalau mau buang itu bertanya dulu, itu ini dipakai kan enggak itu ya. Itu semua ini. Cuma suka ada yang kejadian seperti itu. Buang-buang punya orang ya. Padahal itu berharga. Berharga sekali buat bagi pemiliknya. Turunnya lagi nih, ada kesalahan lagi nih ya, perbaiki lagi. Ya. Ini tadi gini ya, jadi kepalanya di atas semua ya. Nah, ini. Sudah hampir jadi. Nah, ini sudah, buntutnya sudah ya, cuma kepalanya belum. Terus ya, dirapatkan agar beras tidak brojol, karena nanti ini akan diisi beras. Ya, assalamualaikum Pak Guru, apa kabarnya? Terima kasih Bapak telah menonton video kami. Ya.
Semoga bisa membawa manfaat yang baik. Nah, ini pengalamannya seorang ya, dari leluhur sampai turun menurun, yang sangat sulit sekali untuk dilupakan. Meskipun lupa dalam membuat ketupat seperti ini, tapi jangan sampai lupa dengan pasangan kekasih. Tetap menjalin silaturahmi bersama saudara, keluarga, sedulur, konco-konco, silesure, sampulolo, ya, tak nerang di, ya sering kali ya untuk bersilaturahmi bersama orang karib kerabat yang kita kenal, saudara keluarga, karena silaturahmi itu bisa membawa rezeki, umurnya bisa dipanjangkan, teman bisa bertambah, sedekah juga itu bisa bertambah. Sedekah itu tuh harta bertambah. Tapi kalau peramah itu teman bertambah. Jadi dengan teman bertambah itu gunanya apa sih? Kita itu membuat pesan yang kebaikan. Ya, perbuatan baik itu ada balasannya, perbuatan jelek juga itu ada balasannya. Ya. Fama ya'mal miskola daruyatin daruyaro wa ma ya'mal miskola daruyatin saruyaro. Jadi kebaikan. Jadi kalau seumpamanya ini artinya belum pas ya, bisa dibenarkan pada pemirsa ya. Nah, ini sudah berapa ini? Sudah 6 pemirsa. Jadi ya artinya seperti itu ya. Kalau kita itu berbuat baik ya, balasannya itu akan baik. Kalau kita berbuat jelek ya, nanti itu balasannya akan baik. Contoh aja ya. Ini tangan, ucapan dan tangan itu kan itu ada pertanggungjawabannya. Nggak sembarangan ya. Cuma kita itu salah menggunakan. Itu pertanggungjawabannya itu nggak gampang-gampang loh ya. Dari ucapan itu kan itu sebuah keselamatan yang kita miliki ya, kalau kita itu benar. Kalau kita berucap yang tidak benar, itu nanti itu ada akan hukuman, walaupun tidak ketahuan ya, walaupun kita walaupun kalian itu menyembunyikan kesalahan dan kejelekan, itu akan ketahuan. Sebagaimana pepatah peribahasa Indonesia mengatakan, sepandai-pandainya menyimpan bangkai, itu akan ketahuan, akan tercium. Ya begitu juga ya, menyimpan kejelekan itu kan kejelekan. Jadi kita jangan salah mengambil, jangan salah. Jadi contohnya orang yang berbuat baik itu gimana ya? Kita kalau berbuat baik itu nanti akan dihargai teman ya. Oh ya, ini belum sempat berbicara ya. Kita baru berdiri aja, kalau memang kita itu baik ya, itu sudah dihargai orang dengan melihat, wah itu bagusnya, sudah ganteng, baik, ramah, banyak teman lagi. Itu penghargaan dari seorang teman yang baik. Tapi kalau orangnya nggak jelek, yang perbuatan jelek ya, suka ngomongnya tidak benar, jangankan mendengar, jangankan melihat, jangankan memperhatikan ya saat ambil itu. Melihat aja kayak aduh ngapain juga aku ketemu sama orang itu, seperti itu. Ya ini contohnya ya, orang baik itu ini dihargai ya. Apa sih penghargaannya ya? Kita nggak harus mendapatkan sertifikat penghargaan ya. Penghargaan itu bukan hanya sertifikat saja. Kalau sertifikat itu boleh ya, yang tidak ada sertifikat itu tidak ada juga ya. Jadi ini sebuah penghargaan ya, yang nggak tanpa menggunakan sertifikat itu adalah apa? Ya, yang nggak mendapatkan sertifikat itu diperhatikan, ya, dilihat saat datang, kemudian diperhatikan saat berbicara, didengar saat berbicara, kemudian diperhatikan saat tampil. Ya belum berkata ya, itu sudah senang orangnya. Nah, itu adalah penghargaan. Tapi kalau ngomong bolak balik ke sana, ngomong panjang terus, tapi kalau nggak dihargai orang, itu
Apa yang membuat orang bosan itu? Ya karena ngomongnya itu salah. Dia perkataan dan perbuatan itu ada pertanggungjawaban. Ya, jadi dari lisan dulu ya. Lisan itu kalau berbicara ya, kemudian itu ada ya suka menyinggung perasaan orang, kadang ya bisa gimana ya, mati rasa apa ya, sampai nggak bisa berbicara. Kemudian ini tangan juga bisa mati rasa kalau suka menyakiti orang ya, seperti itu. Ya, itu ada ya. Tapi ya nggak seperti orang mati rasa itu menyakiti orang, enggak ya, bisa juga karena kekuatan tubuh lemah, bisa jadi ya, lanjut usia bisa jadi ya. Cuma ini yang masih muda ini, yang di bawah umur, yang penyakitnya di bawah 40 tahun kok menimpa ke 30 tahun ini kan, ini apa? Jadi kita ini sudah menyaksikan sekali ya apa. Jadi kita itu bagaimanapun ya, kita ini harus berbuat baik sama orang. Kenapa? Karena hukuman Allah itu tidak bisa nggak bisa direm, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau hukuman manusia aja masih bisa ditawar, aduh biasa memaafkan saya Pak Yan, dan tidak bisa ya. Jadi itu ya hukuman dari lisan ya, keselamatan ya itu. Jadi kalau dari lisan berbuat yang baik ya, perkataan yang baik itu kan akan dihargai orang ya. Jadi kenapa? Jadi jangan mengatakan, loh saya ini kan sudah berbuat baik, sudah ngomong baik ya. Tapi sudah lama di sini, tapi kenapa ya kok yang mendengar cuma sedikit, sedangkan orang yang baru datang ya kok yang mendengar itu banyak ya. Itu bukan dari siapa yang duluan dan siapa yang belakangan ya. Baiknya ya perkataan yang baik dulu. Perkataan yang baik itu nanti akan didengarkan, tapi kalau perkataan yang tidak benar ya nggak bakal didengarkan. Nah situ ya. Itulah ya. Jadi kalau untuk berkata yang baik itu ya, bukan cuma disenangi orang ya, bukan teman bertambah, tapi bisa menambah cantiknya dirimu, bisa menjadi gantengnya diriku. Wah, seperti itu ya. Itu kata indah bagi diriku ya. Jadi selain menambah ganteng dan menambah cantik, juga itu akan menambah indahnya ruangan ya. Ruangan ini adalah ada orang yang baik, perkataan dan perbuatannya ya, itu menambah indahnya ruangan. Nah, adakah yang lebih besar daripada ruangan ya? Bisa memperindah yang lain itu memperindah ruangannya. Sudah ya. Kemudian keluar dari ruangan, apa yang terjadi? Lingkungan sekitar juga akan menilai baik, memperindah ya. Dengan kedatangan kamu itu sudah dinilai baik ya, walaupun kita berkata apa ya, walaupun belum berkata apa-apa, itu sudah dianggap baik ya, sudah dihargai orang duluan. Apalagi berbicara, didengar lagi, apalagi tampil ya, bicara ya. Cuma ini sayang sekali itu yang salah ngomongnya itu ingin kegeeran, ingin didengar. Kalau sudah salah ya, terus kepingin betul didengar, itu bahaya bagi diri sendiri. Bahaya sendiri apa ya? Itu bisa menyebabkan penyakit gelisah itu apa? Susah tidur, karena terlalu yakin dengan hal yang mustahil, bahwa suara saya itu ingin didengar. Ya belum tentu ya. Jadi orang yang mau dengar apa enggaknya tergantung kebaikan kita itu gimana ya. Jadi salah kita menjadi seorang penggibah, tidak usah jadi orang pemfitnah. Seorang pemfitnah itu kan sudah jelas sih, Bang. Sedangkan orang yang jujur aja kadang bisa dimarahin orang ya, apalagi orang yang suka bohong. Orang yang penggibah itu kan pasti dimarahin orang ya. Ini suka menjelek-jelekan orang seperti ini, menjelek-jelekan, cerita kejelekan, meskipun ada bukti, itu tetap salah ya. Itu akan dibenci orang ya. Nanti orang yang menilai itu, penilaian orang yang diomongin dengan yang ngomongin itu kan beda ya. Ngomongin itu beda ya. Jadi belum tentu ya apa yang dikatakan penggibah itu nanti akan terpengaruh dengan orang yang mendengar ya. Seperti belum tentu. Nah itu sudah dibenci orang ya. Yang diceritakan, yang dibenci orang itu bukan yang diomongin, tapi orang yang ngomongin. Nah itu gibah itu sudah dilarang, itu sudah jelas. Apalagi fitnah ya. Fitnah itu ya, gibah tadi jujur ya. Terus ini gibah itu, fitnah itu bohong ya. Bohong itu gimana? Bohong itu ya menganggap ya gimana sih, kita
orang yang tidak berbuat jelek kok dibilang jelek, orang yang nggak salah kok dimarahin. Fitnah itu nanti kenapa? Nanti terpengaruh ya, dengan kata-kata seperti itu, nanti itu akan terpengaruh bahwa itu nanti akan dianggap orang percaya lah, ya belum tentu. Coba ya lihat dulu ya, sebenarnya kamu ceritakan itu siapa, kamu itu sebenarnya mengenal atau sok kenal sih ya. Kalau orang yang bisa kalau itu mengenal ya, kalau orang mengenal itu kan ya ragu-ragu ya untuk menjelek-jelekan seperti itu ya. Tapi kalau orang yang sok kenal itu ya yakin aja sudah percaya. Lihat dulu kesehariannya ya, bertemu dengan teman itu gimana ya, diperhatikan ya. Kalau diperhatikan terus berarti itu orang itu baik, seperti baik itu baik. Jadi ya yang nggak baik itu kan yang jelekan itu. Nah seperti itu ya, seperti bagaimana ya, ya kita makanya ya, kita ini saling tetap menjaga ya kebaikan, menjaga nama baik teman ya, saudara, keluarga ya, tetap ya. Jadi jangan sampai orang yang berbuat, orang kamu yang berbuat terus orangnya kena ya, itu jangan sampai seperti itu namanya fitnah. Jadi hindarilah fitnah ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu, karena fitnah itu apa ya, bisa mengurangi teman, bisa memperpecah belah ya. Sedangkan kita ini disuruh bersatu, tidak boleh bercerai-berai ya. Nah itu yang membuat sulit mendapatkan teman itu, ya itu sudah menceritakan kejelekan yang ada bukti aja orang nggak suka, apalagi yang tidak ada bukti. Jadi seperti itu, jangan sampai lah seperti itu. Kita kan sudah jelas ya, sudah sering mendengar ya, sering mendengar ceramah ya, sering mendengar film kisah nyata ya. Perbuatan yang nggak benar itu gimana, nanti ada hukumannya. Tapi kok kenapa kok masih ada yang mengikuti yang berbuat salah seperti itu. Jadi ya tetap dijaga nama baik orang temannya gitu. Jadi kalau ingin banyak teman itu ya bukan menganggap diri itu lebih bagus, bukan ya. Ya, tapi itu menjaga kebaikan orang, menjaga lebih baik, nama baik orang itu dijaga. Jangan sampai diserahkan ya itu. Itu kalau orangnya bohong itu kan gayanya gaya orang yang juara. Seakan-akan menang ya. Seakan-akan omongannya itu didengar. Belum tentu. Ya kalau orang yang sudah yang diomongin itu sudah terkenal baik di lingkungan sekitar, terus kita mendadak menjelekkan, itu tidak bakal terpakai. Ya, itu memang sudah, apalagi kata-kata yang kasar seperti itu ya, kata-kata ya, ini kalau dikasih tahu tidak mau, kalau dikasih tahu nggak mau ya. Sebenarnya itu dalam hal yang bagaimana ya, itu salah yang ngasih tahu atau salah yang dikasih tahu. Kalau ngasih tahunya nggak benar ya tetap orang tidak mau. Tapi kalau ngasih tahunya benar ya tadi gimana ya? Kita tuh ya berbuat baik aja, berbuat baik lah ya. Ya kalau kita itu ingin dihargai teman, kita itu berbuat baik itu kalau ada yang mengikuti ya, walaupun sudah mati orangnya ya pahalanya tetap. Cuma kalau berbuat jelek terus diikuti orang ya, walaupun masih mati dosanya bertambah. Jadi itu antara pahala dan jariah, dan ada dosa jariah ya, tetap ya. Tapi ini ya, selain berkata tentang kebaikan juga ya, saya tetap melanjutkan bikin ketupat ya. Ketupat tetap berjalan ya. Tadi sudah sampai berapa tadi? Sudah sampai 5, 6 ini kan sudah pernah tadi kan 6. Kemudian yang belum ketupat kepiting ya sambil disambung nanti ceritanya ya, pembahasan tentang kebaikan nanti sambil disambung ya. Tapi ini ya belum ya, ketupat kepiting lagi yang belum ya, saya cari contohnya dulu. Ya, selamat menonton. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan keindahan. Semoga yang menonton, yang betah saat ini ya, semoga akan mendapatkan ruang keindahan dan kebahagiaan. Jadi ruang keindahan dan kebahagiaan itu ya, di mana kita berada dihargai orang, itu adalah ruang keindahan.
Ya, kemudian ruang kebahagiaan. Ruang kebahagiaan itu ya, itu orang yang bertambah senang itu bahagia. Ruang kebahagiaan itu bahagia. Bahagia ya saat kita bertemu dengan orang yang baik, itu bahagia. Perkataan kita didengar orang itu bahagia. Jadi kalau ingin memasuki ruang keindahan dan kebahagiaan itu kan ya diperindah dirinya, bukan hanya berhias pakai pupur lah, pakai skincare lah, pakai kincu, bukan seperti itu ya. Itu cuma aja ya. Itu bisa iya bisa enggak ya, cuma ya kebaikan itu kan lebih penting ya daripada berhias dengan mahal-mahal seperti itu. Jadi menghiasi diri itu kan bukan hanya dengan skincare, pupur seperti itu, bukan seperti itu. Kita berkata yang baik itu termasuk perhiasan ya. Contohnya itu wanita yang soleh itu kan termasuk perhiasan dunia ya. Contoh yang baik, wanita yang baik ya, bagaimana mau menghiasi dunia. Jadi kalau perkataannya tidak benar, insya Allah, tapi banyak ya sudah seorang wanita yang berbuat baik itu sudah menjadi perhiasan dunia. Nah, jadi tadi kepiting tadi belum saya, ini kepiting. Mohon maaf ya kalau seandainya terlambat atau lupa, nggak tepat waktu, tapi tidak usah khawatir, kepiting ini akan jadi. Ini bisa ketahuan, bisa juga tidak ketahuan ya, jadi apa enggaknya kepiting ini. Yang membuat ketahuan ini kepiting ini, yang membuat ketahuan itu kalau masih nonton terus ya. Tapi kalau videomu itu nanti diganti dengan channel lain atau layar yang lain ya, nanti akan tidak ketahuan ya kalau ini jadi ya. Wow, kurang banyak kan nih. Di setting dulu ya sebagaimana pasnya. Ya, orang ini namanya seorang seniman itu kalau ngotorin rumah ya disenangi orang ya. Karena kalau bikin seperti ini ya bisa bikin rumah kotor. Tapi jangan lupa membersihkan. Ngotorin rumah kalau seorang seniman itu disenangi orang kalau ngotorin rumah. Karena setiap bikin seperti ini kan bisa bikin kotor. Tapi kalau ngotorin yang nggak sesuai ya, bekas bungkus makanan terus ditaruh di ruangan terus nggak dibersihkan, ya itu dimarahin orang ya. Karena itu bukan seniman ya, itu pembuli namanya, bukan seniman. Kalau ngotorin terus ditinggalkan itu bukan seniman, pembuli, makanya dimarahin orang ya. Ya, lanjut ya, mohon maaf jika suara saya terputus-putus ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada. Ini tangannya kepiting ini kan lebih besar daripada kakinya ya. Tapi kepiting ini tidak pernah ngiri. Kenapa kakiku ini lebih kecil daripada tidak pernah ngiri gitu ya. Jadi ada hewan yang tidak pernah protes ya. Hewan keluwing itu kan kakinya banyak ya, tapi kok jalannya lambat. Sedangkan yang kakinya 2, kakinya 4 itu cepat jalan. Keluwing itu kenapa? Kok tidak pernah protes loh. Kenapa sih ini kok jalannya lambat ya? Sedangkan yang kakinya sedikit kok kaki jalan cepat. Tidak pernah protes seperti itu. Itu adalah contoh hewan yang sabar. Orang yang sabar itu tidak ada ya. Kalau yang sabar ya itu tidak mudah sedih. Jadi kalau yang mudah sedih itu yang nggak sabar. Jadi bisa kita ini berbuat sabar itu bisa semua. Ya namanya ujian. Ujian itu selalu ada. Ujian hidup ya. Tapi kalau ujian sekolah ya paling ya itu waktunya itu terbatas. Kalau sudah April selesai ujian itu. Nah, ujian sekolah ya. Tapi kalau ujian hidup itu di April, Mei, Juni, Juli belum habis ya, masih ada terus. Jadi kalau orang yang ilmunya tinggi itu semakin besar ujiannya.
Jadi kita itu jangan pernah putus asa saat diuji. Kita ini perlu sabar. Ujian. Contohnya ya, kita kalau semakin banyak teman tuh kadang orang membenci ya, nyindir. Ini jelek, ini nggak sesuai, nggak didengar, nggak usah dekat. Itu sebenarnya itu kalau orang yang baik digitukan itu sebenarnya itu bukan jelek sebenarnya itu. Itu sebenarnya itu ngiri. Itu merasa iri, cemburu, merasa terganggu. Ya. Kenapa kok orang yang diperhatikan saya enggak? Nah seperti itu. Itu berusaha untuk menjatuhkan bagaimana ya supaya penggemarnya orang itu jatuh kepada dia. Enggak mungkin ya. Orang penggemarnya sudah menilai kemana-mana enggak. Nah, ya, jadi nggak usah diikuti. Perbuatan itu kalau cuma dilihat, diperhatiin silakan, tapi jangan diikuti. Beruntung. Ada sebenarnya kalau orang yang suka direndahkan itu sebenarnya ada untungnya. Kalau memang diteruskan lanjutannya ya, itu ada beruntungnya. Beruntungnya itu apa? Kalau semakin banyak yang mendengar ya, kalau orang yang direndahkan itu kenapa saya mengatakan beruntung? Jadi rugi kan kalau orang dihina direndahkan itu baru rugi. Itu kan baru sedikit yang tahu ya. Tapi kalau sudah semakin banyak itu semakin beruntung. Karena semakin direndahkan itu kan semakin tidak percaya orangnya. Karena orang semakin banyak yang dengar itu semakin banyak orang yang pintar yang tahu, orang yang paham, orang yang baik semakin banyak yang tahu. Nah disitulah beruntung. Beruntungnya apa? Nggak percaya dia malah memihak pada orang yang direndahkan, bukan yang merendahkan. Jadi berhentilah jadi kegeeran. Jadi kalau orang yang sedekah itu kan bisa ikhlas, bisa juga enggak. Kalau nggak ikhlas itu kan ingin dipuji, ingin dilihat orang. Tapi kalau ikhlas ya ikhlas, nggak ingin dilihat orang. Jadi sedekah itu keberuntungannya apa ya? Itu bisa mengurangi musibah, bisa menghindari musibah. Sedekah itu harta bertambah juga mengurangi musibah. Jadi tidak ada, itu bisa menambah kita ini tenang, aman. Jadi tidak ada ya orang yang sedekah ya, orang yang gampang kena penyakit ya gara-gara sedekah, itu tidak ada. Sedekah itu beruntung. Senyum itu kan sedekah juga itu. Makanya senyum itu kan bisa membuat kekuatan ya di sini. Ini kalau senyum itu kuat, jadi muncullah sebuah endorfin yang bisa mengalahkan penyakit. Ya itu senyum. Kemudian menyenangkan orang, membahagiakan orang. Ya. Itu rasa nyeri yang ada pada dirimu itu akan berkurang, bahkan sampai hilang. Tapi kalau kerjaannya suka menyinggung perasaan orang, menghina orang, menyindir ya, itu muncul sebuah kortisol yang bisa menyebabkan penyakit. Nah itu kegeeran ya. Kegeeran itu sebenarnya kalau kegeerannya ingin dianggap benar padahal salah karena faktor kecemburuan, itu bisa menyebabkan kortisol, menyebabkan penyakit. Misalnya apa? Gelisah, susah tidur, darah tinggi, kolesterol. Yang lebih parah lagi stroke. Sebenarnya tidak ada. Jadi hindarilah ya kalau memang kita itu ingin dihargai orang, ingin sehat selalu, jiwa dan raga, maka berbuat baiklah kepada semua orang. Nah ini baru saja jadi sampai di sini ceritanya ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita tetap berada dalam perlindungan Allah ya. Tetap berbuat baik ya, supaya teman bertambah. Nah teman bertambah itu memang ya bisa membawa rezeki. Walaupun itu rezeki itu dari Allah ya, nggak mungkin langsung datang begitu aja. Jadi kalau orang yang
mendapat rezeki. Bisakah? Kalau nggak punya teman bisa nggak dapat rezeki? Nggak bisa. Makanya kita berbuat baik pada teman. Kebaikan teman itu yang bisa membawa rezeki dan kebaikan. Jadi sampai di sini ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.